Nah, saya nyambung tadi ada sebagian ulama ya, jangan bilang satu gitu ya, sebagian ulama gitu ya, yang ekstrimnya adalah beranggapan ketika HP sudah diinstal Al-Quran, gitu ya, maka itu bagian dari Al-Quran. Secara logika kita menerima, dan saya kira tidak ada yang nolak, gitu ya. Ya kalau kita mau gampangnya, misalnya tadi itu aja ya, buku biasa, sebagainya kita selipkan ayat suci Al-Quran. Gampangannya itu aja, wes, nggak usah bagian dari Al-Quran. Ayat suci Al-Quran. Pasti kita akan berusaha menjaganya agar apa? Bagian ini ya tidak sampai ke tempat yang kotor, najis, atau bahkan sampai ke kamar mandi. Pasti kita punya ya horizah ke sana gitu ya. Tapi ada ulama sebagian berpendapat itu melihat asal usulnya dulu. HP ini awalnya Al-Quran apa bukan? Bukan, ya jelas bukan Al-Quran. Terus lihat lagi, aplikasi Al-Quran itu Al-Quran apa bukan? Bukan, ya. Karena yang dikatakan Al-Quran itu ya, maka lihatnya adalah mushafnya. Nah ini ulama berpendapat lagi loh ya. Gitu. Ternyata yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah ketika ada mushafnya. Gitu ya. Tapi di sini ada batasannya. Gitu. Mushaf di sini bukan sesuatu yang harus ketika dalam bentuk kitab atau buku yang bisa dibawa. Gitu. Ketika HP itu pas ketika waktu kita buka, ya, dan kondisinya itu adalah Al-Quran, maka HP itu menjadi mushaf. Tapi kalau pas kita nggak membuka Al-Quran itu, maka HP sebagai asal-usulnya HP di awal, bukan menjadi bagian dari Al-Quran. Ya, jadi bagaimana? Dibawa ke kamar mandi, menurut sebagian ulama yang ini boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ketika lagi di kamar mandi, jongkok, kencing, dan yang lain, malah buka Al-Quran. Karena apa? HP yang kita bawa itu menjadi mushaf. Nah, ini ulama sebagian ini berpendapat, ya, menurut saya tidak terlalu ekstrim, tapi ada unsur ihtiyatnya, kehati-hatiannya, agar apa? Kita tidak ceroboh. Sama seperti yang ditanyakan, mungkin nyambung sama Mas Hamyah tadi gitu ya. Kayaknya lebih mudah pakai yang ulama kedua kan gitu ya. Gitu. Tapi kan kita bisa bandingkan gitu ya. Selagi itu tidak menyalahi syariat, nggak masalah. Apa salahnya kita bawa HP ke dalam kamar mandi? Nggak ada kan? Kan gitu. Apa salahnya kita install Al-Quran, aplikasi Al-Quran di HP? Nggak ada. Boleh-boleh saja. Malah kayaknya lebih banyak baiknya gitu ya. Karena apa? Ketika kita mungkin dalam keadaan gundah gulana atau apa, di HP ada Al-Quran, langsung kita buka Al-Quran, baca. Nah, tapi ada kehati-hatiannya juga. Tidak serta-merta, oh boleh semuanya. Nah, tapi pas di kamar mandi ternyata buka Al-Quran, malah ngaji. Kan yuk aneh ya. Pas ketika berada di masjid nggak mau ngaji, malah di kamar mandi buka HP untuk ngaji. Nah, ini perlu ya kita waspadai. Karena di sana kita tidak akan ada unsur memuliakan Al-Quran. Salah satu ya, kita tidak memuliakan Al-Quran yaitu tadi ya. Kita membawa Al-Quran ke tempat-tempat yang tidak selayaknya Al-Quran itu dibawa. Nah, itu di salah satu kitab komik Tuhyan ya. Itu salah satu cara kita takzim ya. Kita memuliakan Al-Qur'an itu salah satunya dengan membacanya. Itu salah satu kita memuliakan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, membacanya dengan penuh tartil. Tartil di sini itu kita memenuhi hak-hak dari setiap hurufnya. Makhorijul hurufnya, panjang pendeknya, wakof wasolnya, gitu ya. Setiap bagian-bagian itu dibaca dengan sesuai hak-haknya huruf. Nah, itu salah satu memuliakan Al-Quran. Mengajarkannya,
apalagi yang paling luar biasa malah badlul Quran. Nah ini, mencurahkan diri kita untuk menguasai Al-Quran. Itu Masya Allah, luar biasa, memuliakan Al-Quran sekali. Tapi di akhirnya itu ada keterangan, yang tidak diperbolehkan apa, gitu ya. Salah satunya, kita membuang Al-Quran sembarangan. Membawa ke tempat-tempat yang tidak layak. Harusnya di situ ada Al-Quran. Ya, salah satunya apa? Kamar mandi, gitu ya. Atau mungkin tempat-tempat yang najis, gitu ya. Kemudian kita tahu di situ mungkin tempat pembuangan sampah. Nah, jangan sampai kita malah membawa Al-Quran ke sana, atau bahkan naudzubillah sampai membuang Al-Quran tersebut ke tong sampah atau yang lainnya. Terus bagaimana gitu ya? Kalau kondisinya ternyata banyak ya serpih-serpihan dari kertas Al-Quran ini berserakan gitu ya. Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani beliau dawuh pernah menyampaikan. Kalau kita menemukan Al-Quran, bagian-bagian dari Al-Quran ini berserakan gitu ya. Itu yang pertama, teman-teman boleh menghanyutkan ke sungai ya. Yang jelas sungai itu tadi mengalir ya, bukan menggenang. Berarti mengalir, biar nanti terbawa arus air tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh teman-teman bakar. Ya, dikumpulkan kemudian dibakar. Tapi gitu ya, abunya dari pembakaran tadi itu jangan dibuang sembarangan, gitu ya. Dibuang ke tempat-tempat yang selayaknya tidak akan diinjak oleh orang lain atau sekiranya orang itu akan banyak lewat di sana. Malah Syekh Nawawi menyampaikan arang yang dari pembakaran kertas tadi itu campur air gitu ya, siramkan kepada tumbuhan. Biar apa? Berkah ke tumbuh-tumbuhan tersebut, dan kalau berbuah menghasilkan suatu makanan atau sayuran dan yang lain, itu kita makan, kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Nah, ini ihtiyatnya ulama seperti itu. Biar apa? Kita juga berhati-hati dalam melakukan untuk mengurus ya Al-Quran yang sudah tidak sesuai. Artinya terkadang memang ya Al-Quran sudah lama itu kan banyak dimakan rayap atau yang lainnya kayak gitu kan ya. Kalau mau disimpan ya boleh-boleh saja, nggak masalah gitu ya. Tapi naudzubillah jangan sampai dibuang ke tempat-tempat yang tidak layak. Boro-boro Al-Quran ya, mau kita aja loh ya. Seandainya kita dibuang ke tempat yang tidak layak aja marah-marah gitu ya. Apalagi firman Allah yang luar biasa kebenarannya sebagai mukjizat Nabi Muhammad kok dibuang sembarangan. Memang sekarang kita lihat Al-Quran tidak bisa ngomong gitu ya. Tapi nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel ya. Itu yang pertama kali nanti akan menemani kita itu adalah Al-Quran. Sahabat pulang, keluarga pulang, anak pulang, istri pulang, semuanya pulang. Yang tidak mau pulang adalah satu, yaitu adalah Al-Quran. Dan pastinya adalah amal kebaikan. Nah, kalau kita nggak memuliakan Al-Quran, ya jangan berharap kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Kalau kita menginginkan mendapatkan syafaat Al-Quran, ya mari. Gitu ya. Kita bersama-sama memuliakan Al-Quran mastatoktum. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, mastatoktum. Sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya. Untuk memuliakan Al-Quran tersebut. Mungkin kita nggak bisa sedekah dengan Al-Quran. Karena nggak mampu untuk beli atau yang lain. Gitu ya. Tapi kita merawat Al-Quran yang sudah ada. Kita niatkan. Itu apa? Memuliakan Al-Quran. Nah, seperti itu.
Nah, seperti itu Mas Frasendi terkait dengan aplikasi Al-Quran yang ada di HP. Nah, oke, Afwan. Ada lagi mungkin yang bertanya, monggo. Ini bentar. Saya izin bertanya, mohon maaf tidak bisa on cam ataupun on mic dikarenakan ada acara maulidan. Oke. Mengenai pertanyaan yang sebelumnya, misalkan saya sedang Zoom. Misalkan saya sedang Zoom taklid yang membahas kitab kuning bukan Al-Qur'an. Kemudian saya sakit perut. Apakah boleh saya bawa ke kamar mandi Ustadz? Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, gitu ya. Nah, yang dibawa bukan Al-Qur'an ya, tapi kitab kuning, gitu ya. Nah, kitab kuning ini merupakan salah satu ilmu ya, ilmu yang ada di dunia ini, gitu ya. Nah, kalau kita mengkerucut gitu ya, kebanyakan kitab kuning ya, pasti di dalamnya itu apakah ada cuma satu ayat, dua ayat gitu ya, atau satu kata atau tiga kata gitu ya, itu akan mengandung dari bagian Al-Qur'an. Gitu. Oh, kalau terkadang buku saja gitu ya, kita berusaha untuk tidak membawanya ke kamar mandi gitu ya, terlebih-lebih adalah kitab kuning gitu. Nah, tapi gitu ya, ini kalau kita belajar ilmu mantek ya, ilmu mantek gitu ya. Sampean sakit perut gitu ya. Posisinya kamar mandi itu jangan kitabnya di bawah. Ya, tasnya yang di bawah. Ya, kalau misalkan bawa tas sama tasnya di bawah, kitabnya masukkan di dalam tas. Ke kamar mandi, tasnya di bawah, cendelkan. Tapi niatkan sampean bukan bawa kitab, tapi membawa tas. Meskipun sebenarnya di dalam di dalam tas tadi ada kitabnya. Tapi kalau kita masuk ke dalam kamar mandi membawa tas, secara logika ya, ini mantek ini adalah ilmu logika ya, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi di awal kita niatkan, oh saya ke kamar mandi ini bawa tas, jangan bawa kitab. Kalau bawa kitab, makanya kembali lagi innamal a'malu binniyatnya lagi. Ya. Maka kembali ke niatnya sampean, ke kamar mandi membawa kitab atau membawa hal-hal yang dimuliakan. Nah, jadi bagaimana? Nah, ini salah satu ya. Dulu waktu saya ngaji, caranya ya pakai logikanya seperti itu. Kita pakai mantiknya di situ, ya ilmu mantiknya di sana. Jadi biar apa ya? Biar takut mungkin ya kalau kitabnya hilang atau yang lainnya seperti itu ya. Ditakutkan ada kehilangan malah kita nggak bisa belajar atau yang lain gitu ya. Lah usahakan gitu ya. Dibawa tapi jangan niatkan bawa itu gitu ya. Masukkan ke dalam tas atau yang lainnya. Nah, itu dulu waktu saya ngaji saya dapat caranya seperti itu. Tapi usahakan gitu ya. Itu kalau udah unsur kepepet, artinya kepepet terus nggak mungkin kalau terus nggak bisa bawa gitu. Tapi kalau masih bisa ditinggalkan atau dititipkan temennya, artinya titipkan. Jangan dibawa ke kamar mandi. Karena apa? Itu bagian dari ilmu yang harus kita muliakan. Ngoten Mas Ja'far Kamali. Mas Ja'far nggak bisa on mic, ya nggak apa-apa. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya izin bertanya, Ustaz. Si A bangun tidur jam 5, dia bingung waktu sholat subuh masih ada apa udah habis. Jadi si A lebih baik lihat waktu sholat, karena waktu sholat berubah-ubah. Dan ketika lihat ternyata udah habis waktunya. Jadi sholat subuh kodoan atau langsung sholat subuh adaan tanpa niat, tanpa lihat waktu sholat yang pasti. Gitu ya. Ketika teman-teman gitu ya bangun gitu ya sholat subuh ini jam 5 gitu ya, wah ini waktu habis atau tidak gitu ya, itu saya kira teman-teman sudah bisa sudah bisa secara insting naluri kayaknya bisa tahu ya ini habis atau tidak gitu ya gitu. Nah kalau sholat subuh ini adalah salah satu sholat yang banyak pilihan waktunya, ada yang awalan gitu ya, ada yang khiyar milih gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya masih boleh ya, mubah gitu ya. Ada yang akhiron gitu ya. Ada
ada yang kodoan. Nah, ini salah satu sholat dari 5 waktu yang banyak kesempatan itu adalah sholat subuh. Karena mungkin ya, di sini sudah disampaikan Rasulullah, kayaknya ini umatku itu nanti paling susah itu adalah melakukan sholat subuh. Gitu. Halo, suara saya kedengaran, Buten? Dengar, Ustaz. Oke, kedengar. Oh iya, oke. Karena tadi ada tulisan unstable, gitu ya. Apa namanya, internet saya. Nah, terus bagaimana? Nah, salah satu kita masih diperbolehkan sholat subuh, gitu ya, itu ketika sudah jelas sebenarnya, sudah terlihat terang. Terang di sini bukan terang terus matahari udah muncul terang benderang ya, bukan. Tapi ketika kita melihat sudah terang, itu masih diperbolehkan untuk sholat subuh. Jadi apa? Adaan. Okay. Tapi kalau sampean gitu ya, ternyata bangunnya kok jelas-jelas sudah jam 6 atau jam 7, ya langsung jangan adaan, tapi qadhaan lillahi ta'ala. Karena sudah jelas ya, itu sudah terlalu terang benderang. Bahkan kalau jam 6, takutnya itu sudah masuk ke waktu isyraq atau sudah masuk ke waktu duha. Nah, di sana. Tapi kalau masih jam 5, adaan. Insya Allah masih adaan ini ya. Di Malang masih adaan ini jam 5 ini. Apalagi Jakarta, wah adaan banget Mas ya jam 5 ini. Nah, seperti itu Mas Haris Maulana. Terus apakah harus sholat? Langsung sholat. Telat apapun, langsung sholat, gak usah mikir. Ya. Bangun ternyata mungkin malam kecapean, habis begadang, ngerjakan tugas dan yang lain, lah kok bangun-bangun jam 8 pagi. Nggak usah mikir, wah sholat subuhnya udah habis, saya tak sholatnya besok lagi. Wah, nggak ada kayak gitu. Langsung lari kamar mandi, wudhu, sholat, ya niatnya adalah qadhaan. Karena apa? Teman-teman tertidur tadi. Terus dosa apa enggak? Ya kalau enggak bangun ya berarti tidak dosa. Karena orang tertidur itu masuk ke rufial kolam. Rufial kolam itu adalah salah satu yang tidak terbebani oleh syariat. Jadi kalau tidak terbebani berarti kondisinya dia terbebas dari hukum. Siapa? Orang yang tertidur sampai dia bangun, gitu ya. Kemudian yang kedua, anak kecil sampai dia balik, dan yang ketiga, orang gila sampai dia waras. Gitu ya. Nah, tinggal mau pilih yang mana. Ya. Tapi jangan berdoa, semoga saya besok pagi tidur nyenyak dan bangun jam 8. Ya kayak gitu ya. Nanti ya harapannya lah kayak gitu ya berarti ada niat. Kalau ada niatan ya kembali lagi innamal a'malu bin niat. Seperti itu. Jadi kalau mau qadha salat, ngoten nggih. Oh, ini ada jawaban. Karena waktunya jam 5 di aplikasi sudah tulu Ustadz, bukan waktu sholat subuh, gitu ya. Oh, kalau ini Mas Haris Maulana ini di mana posisinya? Ini karena waktunya jam 5 di aplikasi sudah tulu Ustadz, bukan waktu sholat subuh, gitu ya. Ini tulu. Loh, maksudnya ya betul di rumah. Maksudnya di rumah mana? Di rumah mana? Malang. Gitu ya. Sudah tuluk Ustadz. Nah, tuluknya ini ya, kalau jam 5 Malang, gitu ya, itu masih bukan tuluk apa namanya tuluk untuk ke Zawal ya, bukan. Ya, di Malang bukan. Ya, masih ini ya, masih adaan Mas ya, kalau di Malang. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sampean yakin, wah ini sudah beda, mau qadhaan, gitu ya, nah, ya enggak apa-apa kalau sampean mau yakin ya, karena itu beranggapan itu sudah apa namanya sudah tidak ada waktu sholat subuh gitu ya, mau qadha enggak apa-apa gitu ya. Tapi sholat subuh ini banyak pilihannya. Salah satunya yaitu adalah kita masih diperbolehkan untuk adaan itu apa? Ketika kita melihat sudah terang. Gitu ya. Artinya terang di sini kita bisa mempertimbangkan loh ya. Mempertimbangkan bukan serta-merta wah jam 8 kan terang berarti masih boleh. Ya enggak seperti itu gitu ya. Sesuai dengan kadar yang bisa kita
lihat kayak gitu. Ada lagi? Mungkin? Itu Ustaz. Oke. Saya mau bertanya Kalau jika oh Mas Miladi bertanya ya, Mas Miladi. monggo Rian. Oke, ini ada di chat ya. Ustaz, saya mau bertanya, jika kita melaksanakan puasa dan kita tinggal di gedung atau hotel di lantai tertinggi, apakah jam berbuka puasanya sama dengan yang di lantai bawah? Loh ya sama, enggak ada perbedaan. Ya, sama. Ya, enggak ada perbedaan. Tetap sama ya. Meskipun di lantai berapa, karena apa? Posisi al-makanahnya, tempat Anda itu adalah sama. Ya. Yang membedakan itu apa? Ketika sampean posisinya ada di sini, gitu ya, di Malang, gitu ya, kemudian melakukan perjalanan ke Jakarta, gitu ya, atau melakukan perjalanan ke luar negeri, dan ternyata menurut sampean masih perjalanannya kayaknya masih 2 jam, gitu ya. Tapi di luar negeri menemukan sudah waktunya berbuka puasa. Terus gimana? Ikuti waktu sana, meskipun sampean puasanya hanya 2 jam. Ikuti di sana. Tapi kalau posisinya ini, posisi tanah masih sama. Ya, mau berada paling atas, mau berada di paling bawah, ya, itu tetap sama. Seperti itu Mas Marzuki, Ahmad Marzuki. Monggo Mas Meladi tadi yang bertanya. Monggo tapi apa? Beda pembahasan. Enggak apa-apa, monggo. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Niku saumpami kan bangun tidur niku mboten semerap lek junub terus teng Ya, masjid napa mboten napa kan mboten angsal asli ini lek teng masjid. ya. Hukumnya haram tuh. Ya, kalau kita posisinya lagi junub, kan enggak boleh masuk masjid. Ya, enggak boleh. Tapi kalau kita enggak tahu, gitu ya, misalkan kita bangun, kita enggak sadar, kita junub enggak ya, artinya kita bangun, posisinya mungkin karena takut ketinggalan sholat jamaah yang lain, kita masuk kamar mandi, wudhu, gitu ya, langsung wudhu terus ke masjid, kita enggak tahu. Baru pas dari masjid, baru masuk kamar mandi, lah kok pas buka, mau kencing. Loh, lah kok ternyata junub. Terus bagaimana hukumnya? Yang tadi kita enggak tahu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai sudah jelas untuk tahu kalau kondisinya junub gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan dulu sebelum bersuci dari hadas besarnya. Dosa nggih, Ya, dosa ya, kalau kalau dari Safinatun Najah kan tidak diperbolehkan. Ya kita dosa dengan kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya kita tidak tahu ya Mas ya, tidak tahu kan posisinya belum tahu apakah kita junub atau tidak, ya. Terus apakah dosa apa enggak? Ya enggak berdosa karena enggak tahu. Ada. Tapi kalau sudah tahu kok malah masuk masjid, ya itu yang berdosa lah gitu. Tapi ada juga ya, terkadang orang yang merasakan mimpi gitu ya, tapi ternyata pas bangun enggak melihat bekas sama sekali. Terus hukumnya bagaimana? Mengikuti apa yang dilihat, bukan berdasarkan dari mimpinya. Ya, sampai mimpi sudah merasakan nikmatnya dari apa yang sudah diberikan sama Gusti Allah gitu ya, di mimpinya, tapi bangun kamar mandi, loh kok nggak ada apa-apa gitu ya. Maka hukumnya yang kita lihat apa? Yang terlihat itu bersih. Berarti kondisinya kita adalah suci. Terus bagaimana? Ya udah usah mandi besar. Tapi kalau sampean mamang, ragu, saya mandi apa enggak ya? Wah, saya junub apa enggak ya? Nah, ini malah menyebabkan karena ada unsur mamang ini tadi gitu ya. Ada unsur keraguan-raguan gitu ya. Malah akan menimbulkan keyakinan bahwa pada diri kita ada hadas besar. Nah, kalau kita melihatnya itu kok suci ya sudah, enggak usah terlalu difikirkan gitu ya. Tapi kalau jelas ada hadas besarnya, ya jangan dipaksakan. Wah, saya nggak hadas. Ya nggak boleh, karena udah jelas ada. Gitu. Tadi besarkan apa yang kita lihat. Seperti itu.
Ngoten Mas Miladi. Bisa. Syukron. Afwan. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan malam ini. Semoga manfaat untuk kita semuanya dan teman-teman selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Syiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali sultanik. Rabbi zidna ilma wa fahma wa khilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khawdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana futuhal arifin waj'alna minal hadin al muhtadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim minal qawlin bila amalin ya dzal jalali wal ikram ya akramal akramin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah asradil Fatihah. Saya minta open cam sebentar saja, mau saya capture untuk laporan taklim malam ini.